Kejaksaan Negeri Maros menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian atau Diskominfo Maros, Sulawesi Selatan. Penetapan tersangka merupakan seorang marketing dari perusahaan penyedia barang PT Aplika Nusa Lintas Sarta pada Selasa 1 Juli 2025. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perbuatan tersangka dalam kasus ini, negara dirugikan lebih dari 1 miliar rupiah. Untuk keterangan selanjutnya akan disampaikan wartawan kami dari Tribun Timur yang telah bergabung, Nurul Hidayah. Rekan Nurul, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Alinda, selamat siang Tribunars. Dapat disampaikan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kembali menetapkan tersangka baru atas kasus pengadaan internet di Dinas Kominfo Kabupaten Maros. Dan tersangka bernama Laude Mahkota Hussein Tribunars yang merupakan seorang marketing di PT penyedia barang internet tersebut, yakni PT Aplika Nusa Lintas Sarta Tribunars. Penetapan ini dilakukan pada hari kemarin, Selasa 1 Juli 2025. Kejari Maros Zulkifli Said menyampaikan bahwa penetapan tersangka ini setelah dilakukan penyelidikan dan adanya alat bukti yang merujuk bahwa tersangka ini terlibat dalam kasus korupsi pengadaan internet pada tahun anggaran 2021 hingga 2023 Tribunars. Dan untuk kerugian negara ini mencapai 1.049.000.000, dan pada hari kemarin juga telah dilakukan penyitaan dan maksud saya pengembalian uang kerugian negara oleh tersangka, dan saat ini uang tersebut telah dititipkan di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Maros sebagai barang bukti. Dan nantinya meski tersangka telah mengembalikan kerugian negara, Tribunars, uang kerugian negara, namun proses hukum ini masih akan terus berlanjut. Akan tetapi pengembalian uang negara tersebut akan menjadi pertimbangan antara berat tidaknya tuntutan yang akan diajukan oleh pihak Kejari Maros, Tribunars. Dan kemudian dalam kasus ini masih akan terus dilakukan penyelidikan dan tidak menutup kemungkinan akan ada nama baru Tribunars yang kembali terseret. Dan atas aksinya tersebut, Laude ini dijerat pasal 2 dan pasal 3, pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Tribunars. Ia juga dijerat pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana tersebut. Dan Kejari memastikan bahwa proses penyelidikan ini tidak ada intervensi ataupun toleransi yang akan diberikan kepada seluruh pihak yang terlibat. Dan diketahui bahwa kasus ini untuk rincian belanja internet ini pada tahun 2021 itu jumlah anggarannya adalah 3,6 miliar. Kemudian pada tahun 2022 itu 5,1 miliar, dan pada tahun 2023 anggarannya adalah 4,5 miliar Tribunars, dan total anggarannya itu mencapai 13 miliar dalam 3 tahun. Dan sebelumnya ex-sekretaris Dinas Kominfo juga telah ditetapkan sebagai tersangka pertama dalam kasus ini dan sudah ditahan di lapas 2 kelas 2B Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan untuk 20 hari ke depan. Dan diketahui kasus ini telah naik ke tahap penyidikan pada Oktober 2024 lalu, dan sedikitnya ada 93 saksi yang telah diperiksa dan beberapa alat bukti yang telah disita oleh Kejari Maros Tribunals. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Nurul Hidayah untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami pemirsa, berikut wawancara bersama Zulkifli Said, Kejari Maros. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Maros kembali melakukan penetapan tersangka terhadap LMH, inisial LMH, selaku marketing PT Aplika Nusa Lintas Sarta yang bertindak sebagai penyedia bagi di Dinas Kominfo. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor R253-P.4.16-FD.1-07-2025 tanggal 1 Juli 2025, dan adapun tersangka akan kami lakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas 2B Maros.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.